bersama juru selamat kami kembali. Ya, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan renungan singkat tentang penghayatan HUT ke-91 GKJW Jemaat Probolinggo yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Pendeta Patria Lisak. Kami serahkan kepada Bapak Pendeta. Nggih, matur nuwun. Dulur-dulur sedaya, Bapak Ibu, adik-adik yang pada malam hari ini, dan ini yang menjadi sebuah momentum karena memang pada tanggal 18 Maret kita tetapkan sebagai dino Adeke Pasamuan Gereja Kristen Jawi Wetan Probolinggo. Nggih, mari sebelum kita baca, kita minangka atur kawula Gusti ing dinten syukur sami kawula badhe ngraosaken pangandika Tuhan. Mugi Sang Roh Suci tansah nuntun supados sadaya menika kita terusaken kawula tansah bungah anggenipun derek paduka mekaten ugi anggen kawula netepi timbalan kawula minangka umat paduka ing dalem asmanipun Sri Kristus kawula ndedonga. Amin. Ya Bapak Ibu, saya mengutip dari Matius 5:8 kangge renungan dalu menika. Berbahagialah, Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Rahayu wong kang suci atine, awit padha ndeleng kamulyaning Gusti. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudara, malam hari ini panjenengan tentunya mirsani di depan panjenengan ada sebuah seratan Latin namun bahasanya Jawa. Tertulis menika sucining nolo manjing semedi. Wonten ingkang saged mangertos tegesipun? Wah, nggih, menika sampun dados prasejarah kangge generasi samangke. Ya, saya sendiri juga baru melihat bagaimana orang Jawa dulu membuat terkait momen-momen yang istimewa dalam perjalanan sejarah kehidupannya. Dan kalau memang ini panjenengan bisa pirsa, di dunia Jawa ada yang namanya Condro Sekolo. Di Condro Sekolo itu juga sebuah sarana untuk tenger, demikian juga mengandung sebuah pesan untuk itu juga harapannya akan dapat diwujudkan, dapat dilakukan, karena itu menjadi bagian dari panggilan. Kalau menurut Condro Sekolo, sucining nolo manjing semedi itu lambang dari angka 1934. Panjenengan nanti bisa searching di Google.
untuk artinya, tetapi satu angka biasanya ada baris, nanti artinya gini dan itu dirangkai. Harapannya dengan kebijaksanaan bisa menjadi sebuah ukoro yang mengandung pesan yang bisa dipahami baik untuk diri maupun untuk sebuah komunitas. Dan tentunya kalau panjenengan orang Jawa bisa paham arti yang umum, suci ning nolo atau hati yang bersih. Hati yang bersih itu dapat ada dalam kehidupan kita bila mana kita selalu ada persekutuan, selalu ada waktu permenungan dekat dengan Tuhan dan firman. Itulah yang kita juga upayakan dalam hidup roh. Cedhek karo Gusti lan pangandikannya iku ndadekke atine awak dhewe katungan kasucen kebersihan. Ya Bapak Ibu, kita tahu bahwa rumah Tuhan, rumah ibadah, gereja adalah juga sarana kita memuju, sarana kita manunggal dengan Gusti Kang Murbeh, dan bukan tanpa maksud kita sungguh-sungguh ingin memiliki papan pangabekti yang itu memang bukan hal yang mudah untuk direalisasikan. Ya, bibit kawit sejarah Pasaman Probolinggo mungkin pernah kita dengar bagaimana orang-orang dari desa-desa Kristen dari perantauan itu juga tidak pertimbangan untuk manunggal kalian Gusti pun. Kerinduan ini kemudian diwujudkan dalam harapan untuk memiliki sendiri rumah ibadah yang dulunya derek gereja merah, gereja Melayu yang kita kemudian sekarang menyebutnya GPIB. Tapi itulah cita-cita yang bermula dari membeli sampai kemudian mulai dapat membangun sampai dapat meningkatkan pelayanan termasuk juga semakin memperlengkapi sarana yang ada. Tetapi tetap tidak boleh lupa bahwa kita betul-betul memiliki sebuah pemahaman bahwa gereja bukan hanya orang, gereja bukan hanya tempatnya, tetapi juga gereja adalah orang. Ini menjadikan kita juga harus betul-betul menyadari bahwa sebagus-bagusnya gereja kalau tidak membawa orang-orang ini hidupnya semakin berkenan kepada Tuhan, itu juga akan menjadi hal yang sia-sia. Disinilah Bapak Ibu kita menyadari bahwa keberadaan gereja ini memang tidak berakhir pada bagusnya bangunan, tetapi juga aspek persekutuannya. Seperti di dalam kesaksian iman percaya kita, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. Inilah yang juga menjadi cita-cita kita. Semoga gereja ini ada bukan hanya generasi kita, karena kita juga berdokteri tipe rawe Gusti Yesus. Gereja yang nanti besok kiamat. Juga anak kita akan terus bertumbuh bersama melalui gereja ini. Demikian juga persekutuan sedulurannya
juga akan tumbuh baik di tempat ini. Matur nuwun Gusti berkahi. Nggih, monggo kita lajengaken saking host kita Mbak Dewi. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Patriarsa. Kalau boleh saya baru membaca ya, suci Nomo Manjing Semedi. Nah, baru saya catat ternyata hati yang bersih. Ya, sama dengan ayat yang diambil tadi adalah berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Dan pastinya kita yang ada di sini yang masih menjaga persekutuan kita melalui Gereja Kristen Wetan Jemaat Probolinggo, dipastikan persekutuan ini akan terus bertumbuh dan berkembang pada generasi selanjutnya. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita puji nama Tuhan kembali dari Hidup Jemaat 337. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur. Sebelumnya saya panggil dulu narasumber kita di masing-masing komisi persekutuan, di mana komisi ini yang akan melanjutkan bagaimana gereja kita Jemaat Probolinggo. Yang pertama perwakilan dari KPAI yang diwakili oleh Pak Budiarjo. Kami pinarak dulu di depan, monggo. Generasi 70-an atau generasi X ya Pak. Oh, baby boomers ya, baby boomers ya.
Tapi semangatnya seperti yang tadi saya dengar di Patuan Gereja, yaitu seperti kayak Pak ya, Kaleb, ya, Kaleb ya, itu yang walaupun tua tapi semangatnya luar biasa, sabar orangnya, ya nggak kayak saya, sabarnya setipis tisu. Kalau Kaleb ini sebesar-besarnya. Ya, yang kedua dari Komisi Wanita yang diwakili oleh Bu Maria. Kami persilakan Bu Maria. Ya, tepuk tangan untuk Bu Maria. Bu Maria. Bu Maria. Bu Maria. Ya, Bu Maria. Nah, ini Maria W. W-nya Maria. Ya, kalau persilakan Bu Maria, monggo Pinara di depan, kita bincang-bincang sebentar lagi. Untuk selanjutnya perwakilan dari Komisi Pemuda yang diwakili oleh Mas Agung. Monggo Mas Agung. Ya, Mas Agung. Ya. Ini pemuda kita yang akan benar-benar melanjutkan. Selanjutnya dari KPAN, saya belum mendengar. KPAN siapa? Belum seseorang. Oh, Bu Isyana. Ya, monggo Bu Isyana, kami persilakan untuk ikut berbincang di depan. Kita membahas bagaimana KPAN harapan besarnya yang akan benar-benar melanjutkan generasi kita. Ini bicara generasi Z ini. Ya, bisa. Monggo Pinara. Ya, talkshow ini akan membahas bagaimana harapan persekutuan kita itu ke depan terhadap gereja kita dan warga kita semuanya. Ini mewakili dari generasi ke generasi, ya, dari baby boomers sampai generasi Z. Walaupun yang hadir bukan Z, mungkin bisa didampingi Mas Abid ini. Ya, ada Mas Abid yang akan mendampingi Bu Isyana agar bagaimana sih generasi Z ini ke depan untuk gereja kita. Tentunya talkshow ini tidak akan berjalan lancar dan baik tanpa adanya seorang moderator kondang kita, yaitu kita panggil Bapak Budi Kristianto. Ya, sementara Bapak Budi moderator kita panggil dari negeri seberang pertama. Ya, kami persilakan waktu dan tempat, kami persilakan kepada moderator dan selanjutnya kepada narasumber. Kami selalu membaca ucapan terima kasih. Semoga acara ini berjalan sampai nanti malam dan bisa sahur, menemani yang sahur. Terima kasih. Saya serahkan ke Pak Budi. Shalom. Selamat malam. Salam damai sejahtera kita semua. Ibu bapak, sekali lagi kita melanjutkan sosial kita pada malam ini. Kita masih diberikan kesempatan bersama pun di tempat ini, ya, sekali lagi dalam rangka menghayati hari ulang tahun 91 GKJ Probolinggo. Kalau mau dipakai istilah yang lebih masuk itu gaya ini tanggal 12 pada ini mau coba untuk rasakan menghayati gaya ini bahwa 18 Maret adalah Matke Pasakuan Probolinggo, GKJ Probolinggo. Berdoa sekolah, suci nolo, manjing sepedi, setara dengan Yesus Maya Padi, dengan merawat api yang bersih, yang biasa berniat untuk
mewujudkan hubungan yang erat, hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi sekalian, sebelum kita bersama-sama mendengarkan pendapat dari narasumber ini, paling tidak tiga hal, tiga bersama. Yang pertama, bagaimana sih melihat GKJ Jemaat Probolinggo saat ini? Keberadaan saat ini seperti apa? Kemudian yang kedua, bagaimana mengembangkan persekutuan di masa-masa mendatang. Persekutuan anak, persekutuan remaja, persekutuan pemuda, persekutuan wanita, persekutuan adiuso. Saat ini seperti apa kondisi gereja kita ini? Ke depan bagaimana untuk mengembangkan persekutuan supaya panggilan ini lebih semarak. Yang ketiga, bagaimana GKJ ini Jemaat Probolinggo bisa lebih terasa kehadirannya bagi masyarakat Probolinggo. Bagaimana kehadirannya ini bisa semakin dirasakan oleh masyarakat Probolinggo. Jadi tiga hal. Yang pertama, saat ini menurut panjenengan semua itu bagaimana GKJ Probolinggo. Yang kedua, bagaimana untuk merawat persekutuan. Ya tentunya persekutuan ini persekutuan dengan Tuhan Allah, persekutuan dengan sesama, dan juga persekutuan dengan semesta, ciptaan Tuhan. Kemudian bagaimana GKJ semakin bermakna, dirasakan kehadirannya oleh masyarakat Kota Probolinggo. Dulu saya tahun 94 masuk di sini di Probolinggo, ketika naik lift dari Surabaya turun di Ketapang naik lift, Pak, saya turun di timurnya rumah sakit itu. Oh, Gereja Jawa. Jadi para pemuda angkot itu begitu mengenal Gereja Jawa. Setelah sekian tahun, apakah juga masyarakat juga masih mengenal keberadaan Gereja Jawa? Sebelum kita dengarkan masing-masing, saya ingin mengajak panjenengan semua. Ketika saya menyampaikan GKJ Pro, jenengan menyauti mandiri menjadi berkat. Ya, kita coba GKJ Pro mandiri menjadi berkat. Tangan ini kayak dilipat itu. Sekali lagi, GKJ Pro mandiri menjadi berkat. Jangan dipraktekkan sendiri di rumah, bahaya nanti. Ya, terima kasih. Nanti Pak Pendeta juga di terakhir nanti setelah mendengarkan yang lain, juga Pak Pendeta Pak Desa juga barangkali bisa menyampaikan pemikirannya, pandangannya bahwa GKJ Probolinggo potensinya seperti apa. Selama 7-8 tahun ini melihat potensi seperti apa, kemudian mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan lebih spesifik bahwa GKJ Probolinggo ini punya prospek seperti apa. Yang sering kita dengar bahwa dia punya obsesi, ada GKJ Probolinggo Lor, ada GKJ Probolinggo Idul. Seperti Madiun diri ada Madiun Lor. Tidak kemungkinan ke depan juga ada pasangan GKJ Lor dan GKJ Idul. Kita akan dengar bersama beberapa GKJ di masa mendatang supaya lebih bermakna, dirasakan kehadirannya masyarakat. Jadi saya dahulu ke pemuda dulu. Ya, Gung ya. Cek lampu naik. Ya, Mas Agung ini sebagai salah satu penopang di KMTI saat ini, ya juga punya talenta yang luar biasa di bidang IT, tentunya juga menjadi sumber daya manusia yang akan mewarnai Jemaat Probolinggo. Mas Agung, seperti yang saya sampaikan, gimana menurut jenengan kondisi Jemaat Probolinggo saat ini menurut pandangan pemuda? Singkat aja.
kalau dari saya sendiri untuk pemuda itu enggak seseru dan seramai dahulu saya bermusik. Oh iya. Itu di tahun ini gitu Mas Indra ingin ngembaliin sesuatu itu. Ya. Jadi kondisi sekarang tidak seseru yang lalu. Kemudian ada niatan untuk dikembalikan lagi lebih seru. Gimana? Kiatnya. Jadi dari KPP sendiri, teman-teman saya sendiri bekerja, udah ada beberapa agenda yang bakal diagendakan, dilakukan. Yang pertama mungkin kita mulai aktifin lagi ibadah pemuda dengan format yang lebih seru, terus juga kita dan juga dengan hal-hal yang baru, berikut juga dokumentasinya kita bikin sekreatif mungkin karena juga disupport dari KNDI juga. Terus juga kita mulai juga bikin event untuk ke masyarakat juga, contohnya event yang terdekat ini bagi takjil. Di minggu ini yang sebetulnya tadi sudah koordinasi dengan Gus Durian dan diadakan itu di Sabtu ini untuk bagi takjil yang kemungkinan diadakan di masjid di Kodi itu. Nah, kegiatan lainnya kita juga mungkin mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat hobi kayak mancing. Jangan menyinggung mancing. Tersinggung perasaan. Mancing karena juga banyak ini pemuda yang ikut Pak Budi dalam petualangannya. Di badminton yang kebetulan juga dari teman-teman banyak temannya. Itu sih Pak dari. Iya, kita berikan tepuk tangan luar biasa ini. Artinya punya pandangan realistis dan juga punya mana bisa meningkatkan dari yang sekarang bisa depan. Dan tadi sudah disinggung ada sesuatu yang menarik, bagaimana bisa ada kesempatan berinteraksi dengan masyarakat dengan membagi takjil. Ya tadi ada Mas Bani dan istrinya dari Gus Durian, ya tentunya ini merupakan kesempatan supaya GKJW Probolinggo juga bisa gajinya dirasakan masyarakat. Ada lagi Mas Agung? Sejauh ini masih itu. Ya sejauh ini, ya sedekat ini. Terima kasih ya. Nanti bisa ditambahkan Mas Habib gimana pandangan jenengan? Ya, GKJW seperti apa jenengan? Kemudian bagaimana meningkatkan persatuan remaja, saudara pemuda dan juga bagaimana supaya bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Remaja saat ini kurang tidak seperti dulu. Dulu remaja itu sangat seru, seperti mungkin banyak ya pendapatnya bebas pendapatnya apa, pengennya apa untuk mengembangkan remaja, pengennya apa? Kedepannya ini biar bisa dikenal masyarakat, mungkin bisa dibikin event-event yang mungkin berhubungan dengan hobi itu yang berhubungan dengan hobinya anak-anak remaja mungkin gitu. Contohnya apa? Mungkin dari teman saya mancing. Kalau mancing mungkin lari. Perlu dibentuk klub lari remaja. Mungkin nanti bisa dibikin event-event biar lebih bisa dikenal masyarakat. Ya. Terima kasih. Ya, artinya Mas Habib punya obsesi. Nah, ini monggo nanti diwujudkan. Ya, diwujudkan. Ngajak teman-teman RI
Bimayu dan sebagainya, niatnya bisa diwujudkan. Ya. Jadi tidak hanya mengharapkan aja, tapi bisa benar-benar diwujudkan. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. GKJW Pro mandiri menjadi berkat. Sambil menikmati telok-telok. Sebelum ke Bu Siana, ke Bu Maria dulu. Ya, Bu Maria dulu. Saya kenal pertama kali. Ya, Bu Maria tinggalnya di Sudirman. Ya, saya mengenal dulu Bu Maria, tidak tahu Bu Maria mengenal saya pada saya tidak ngerti. Monggo Bu Maria, silakan. Tiga tadi, benar, monggo. Loh, yang pertama, ini cirinya Bu Maria itu. Yang pertama, GKJW seperti apa sekarang? Yang kedua, gimana upaya meningkatkan persekutuan, khususnya wanita dan persekutuan secara keseluruhan. Dan yang ketiga, bagaimana kehadiran GKJW ke depan bisa lebih dirasakan oleh masyarakat. Kalau menurut saya pribadi, GKJW Probolinggo untuk saat ini itu ya gimana ya, sudah lebih baik dari waktu saya pertama di sini awal-awal. TK, masih TK. Enggak. Ya, terus. Tapi gimana ya, rasanya itu masih kalau saat ini kalau saya melihat itu kurang apa ya Pak? Persatuan antara jemaat satu dengan yang lain itu kurang akrab. Ya, sebentar. Kondisi saat ini kondisinya sudah lebih baik daripada saya awal-awal. Jadi ketika dibandingkan dengan awal-awal sekarang sudah lebih baik. Sudah lebih baik, cuman gitu ya. Monggo. Kadang masih ada apa ya? Kotak-kotak gitu loh. Kotak. Saya amati itu ya sekat apa ada. Jadi rasanya mau saling menyapa atau mau lebih dekat itu agak sungkan. Aku mau dekat itu, tapi kok nanti ada minder gitu. Ada rasa minder atau gimana, padahal sebetulnya kita kan satu saudara. Ya. Kita satu saudara juga sama-sama satu tubuh Kristus kan. Jadi harusnya lebih saling merangkul antar warga, terutama khususnya untuk ibu-ibu. Kalau saya sama Bu Jen ini wis akrab. Tapi mungkin saya dengan siapa Bu, ada di sana Bu Mei, si Payung itu agak kurang dekat. Mungkin karena ya kurang ketemu ya, mungkin ada ini ya di kegiatan KPPW itu mungkin kurang pertemuannya antara ibu-ibu itu masih kurang rutin, apa istilahnya kurang itu loh Pak, kangen untuk bertemu dengan Kurang merindu. Iya, tapi ya puji Tuhan selama 2 bulan ini kehadiran KPPW itu sudah agak meningkat. Ya, berarti kondisi saat ini sudah meningkat. Ya. Sudah meningkat. Terus gimana upaya untuk mengembangkan persekutuan di masa mendatang? Mungkin dari ibu-ibu ini kan banyak yang memiliki talenta masing-masing Pak. Terutama di PEW sekarang ada istilah PEW, Bu Putri yang Mandekani. Nah, dengan adanya PEW itu mungkin ada ibu-ibu yang lain yang masih punya talenta untuk aku ada talenta untuk memasak atau punya keahlian atau keterampilan lainnya. Aku mau bagikan ke ibu-ibu jemaat yang lain, ke wanita gereja yang lain. Ini aku punya keterampilan begini, Berbagi ya. Iya, bisa disalurkan waktu ada kegiatan KPPW. Jadi
oh ada ini ada kegiatan keterampilan bikin apa. Kebetulan waktu raker kemarin ada bikin coklat ya Bu. Barangkali coklat apa tuh? Coklat kunafa. Mungkin ada ibu-ibu yang aku bisa bikin apem bujiput. Bikin apem. Gini loh Bu caranya begini tapi tidak akan saingan dengan bujiput enggak. Cuma kita berikan pengalaman jadi bisa saling berbagi, saling mendekatkan persaudaraan gitu. Menurut saya. Ya, artinya dalam upaya meningkatkan semangat bersekutu, salah satunya adalah dengan meningkatkan, mengembangkan kegiatan berbagi talenta, kerjasama dengan PW dan sebagainya. Ya, ada semangat berbagi. Ini duwe keterampilan ojo dipek dhewe. Jadi tadi kalau berbagi berarti bisa mengurangi potensi sekat-sekatan. Orang-orang bisa. Iya. Bisa saling sharing. Oh, ini loh gini. Kalau untuk supaya bisa dirasakan oleh masyarakat gimana? Punya ide seperti apa supaya IKJ bisa dirasakan lebih dirasakan. Tapi ini sudah mungkin sama seperti yang pemuda tadi. Kalau saya pribadi juga kepikiran berbagi takjil apa boleh apa enggak gitu ya. Sama seperti pemuda tapi ini kan sudah berlanjut Ramadan sudah. Iya. Ya karena dipikir saja, yang dilaksanakan. Dipikir saja. Iya, dipikir saja. Tahun depan bisa diaplikasikan, bisa direalisasikan. Begitu terus mungkin ada kalau kita waktu masa Paskah ini kan kita juga bisa berbagi dengan sesama yang lain. Iya, monggo idenya apa? Tergantung ininya. Loh ya idenya apa? Idenya berbagi dengan sesama yang lain. Iya. Kita kepingin mau mengunjungi ke panti asuhan atau ke panti beda. Tapi tergantung dananya mencukupi. Ya, dana itu saya kira akan menjadi sebuah konsumen. Yang penting idenya, pemikirannya, idenya, terus bagaimana mewujudkan. Ada yang support atau enggak itu loh. Kalau didiamkan masa tahu, kan idenya dikeluarkan. Ya, terima kasih Bu Maria. Ya, tepuk tangan Bu Maria yang punya niatan untuk menghilangkan sekat-sekat, menghilangkan kota dengan mengembangkan berbagi talenta. Kemudian bagaimana bisa dirasakan oleh masyarakat? Ya, mengupayakan ada kegiatan-kegiatan. Sekali lagi perlu diluncurkan itu, disampaikan, dikomunikasikan, didiskusikan, pasti ada jalan. Monggo Bu Siana yang sudah melalang buana di dunia persekutuan. Terima kasih waktu yang diberikan. Ya, kalau saya melihat GKJW di 25 tahun yang lalu itu kalau dibandingkan dengan sekarang ya tentunya jauh lebih baik lagi sekarang ini, baik itu berupa bentuk fisiknya, gerejanya semakin indah. Kalau kedatangan saya yang waktu pertama kali saya datang ke GKJW Probolinggo itu masih di Depok, gedungnya masih di Depok, lantainya masih kasaran gitu. Nah, dalam bentuk fisiknya masih seperti itu, sekarang sudah berubah menjadi indah, lebih baik lagi begitu. Nah, di dalam berproses juga pendewasaan terkait dengan perkembangan jemaat, saya rasa juga mengalami perkembangan yang cukup baik gitu ya. Jadi dari proses tahun ke tahun itu semuanya juga lebih baik dan lebih baik. Kalau dulu mungkin dalam
persembahan itu masih banyak 2000 begitu. Nah berarti ini kan dalam perkembangan waktu itu semakin menyadari bahwa organisasi gereja itu memang dalam biaya operasional itu juga mulai disadari oleh jemaat, oleh warga GKJW, sehingga kalau melihat sekarang dalam persembahan itu 2000 itu sudah jarang begitu, minimal itu sudah 5.000. Itu pertanda bahwa proses kedewasaan sebuah jemaat itu mulai berproses, jadi ada peningkatan dari tahun ke tahun. Jadi itu Pak Budi Grace. Jadi kondisi saat ini seperti itu dibanding tahun yang lalu lebih baik. Terus gimana upaya yang bisa dilakukan untuk merawat persekutuan, bahkan mengembangkan persekutuan? Ya, di dalam persekutuan ini untuk merawat kita perlu memang menjaga. Kalau yang sudah baik itu bagaimana merawatnya? Ya tentunya adalah dengan menjalin hubungan yang baik. Kalau sekarang ini mungkin terlihat ada komunitas ya. Ini adalah bentuk bagaimana komunitas umat Darling, ini adalah juga bagian. Terus ada KPPW itu juga bagaimana merawat untuk persekutuan wanitanya begitu. Nah disitulah kita pererat gitu dengan kegiatan-kegiatan yang memang bermanfaat sehingga terjadilah suatu hubungan yang baik dan ada kerinduan untuk terus bersama begitu. Sedangkan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, dengan workshop mungkin untuk perempuan itu ada kegiatan-kegiatan workshop yang memang itu kan juga merawat hubungan yang baik gitu. Yang tadinya mungkin Bu Maria mengatakan ada sekat atau ada terkotak-kotak karena adanya jarak, tapi dengan kita merawat hubungan yang baik, ada komunikasi yang baik antara seseorang dengan yang lain begitu, intinya itu akan terjalin komunikasi yang baik, akan terjalin suatu persahabatan yang indah dan ada kerinduan untuk terus ingin bertemu Pak. Kadang kita wah rindu ibadah Padang, senang loh banyak kalau yang ini. Nah sekarang ini saya melihat dari KPPW juga dalam beberapa bulan ini saya mengamati itu juga melihat ada perkembangan juga, hadirnya ibu-ibu juga sangat banyak begitu. Jadi ini menandakan bahwa ada angin baik begitu sehingga kita harus dulu iya Bu Maria. Jadi ada angin baik, ada ternyata ketika kita komunikasikan, kita ayo hadir semangat di WA, di grup itu diimbau untuk hadir, jangan lupa. Memang perlunya untuk mengingatkan ke warga melalui KRW itu juga bentuk pemeliharaan, bentuk upaya untuk menjalin hubungan ini lebih baik lagi. Itu upaya yang harus dilakukan. Semangat mengingatkan. Ada semangat dari ketua RW-nya yang kerjasama begitu, ada interaksi yang baik gitu. Untuk supaya GKJW bisa dirasakan oleh masyarakat gimana? Iya. GKJW sudah bagus, sudah mulai dikenal, bukan mulai ya, sebenarnya sudah sangat dikenal begitu karena memang organisasi dari GKJW ini dari mulai majelis agung, mulai majelis daerah sampai jemaat di kota ini sudah dikenal begitu Pak. Bagaimana sebuah GKJW ini, sebuah gereja GKJW ini bisa berdampak tentunya. Nah, upaya-upaya yang sudah dilakukan adalah dengan kerja bakti, terlibat di dalam di kota ini, kerja bakti yang sudah kita lakukan, baik itu itu bukan sebuah pencitraan, tapi itu adalah upaya untuk memperkenalkan juga GKJW itu ada. Dan ternyata itu juga berdampak bagaimana untuk lingkungan, bagaimana kita juga cinta, kita peduli dengan lingkungan, memelihara lingkungan, merawat lingkungan dengan membersihkan sungai, dengan menanam, menjaga di sekitar lingkungan ini. Ternyata orang-orang yang ada di sekitar gereja ini
akan melihat bahwa yang tadinya GKJW itu mana sih, orangnya seperti apa sih GKJW. Nah, dengan melihat apa yang sudah kita lakukan, oh itu orang GKJW toh. Oh Gereja Kristen Jawa Wetan itu peduli terhadap kota Probolinggo. Jadi tidak menutup gitu, tidak mementingkan sendiri, tapi juga peduli dengan kota Probolinggo. Nah itu akan membawa dampak gitu. Kalau selama ini sudah dikenal, bagaimana ke depan bisa lebih dikenal lagi, lebih terasa kehadirannya, tentunya bisa diperbanyak dengan kegiatan-kegiatan di luar. Terima kasih Bu Diana. Tepuk tangan dulu Bu Diana. Ya. Terakhir Pak Budiarjo. Ya, ini yang sudah banyak makan garam grosok, garam budium. Monggo. Ya, terima kasih Pak Chris. Saya coba merefleksikan perjalanan 50 tahun selama saya menjadi warga jemaat GKJW Probolinggo, dan juga ada yang lebih senior lagi, judulnya Bapak Suweknyo. Ya. Senior daripada saya. Pak Wiknyo masih setia mendampingi. Namun saya mencoba untuk mengingat bagaimana saya datang pertama di Probolinggo itu, rasa khawatir karena saya dari gereja desa dan lingkungannya juga hanya saja. Saya tidak tahu bagaimana Probolinggo. Yang pertama yang saya cari itu, adakah orang Kristen di Probolinggo? Saya waktu datang pertama untuk bekerja di Probolinggo, tinggal di mes, kemudian makan juga di mes. Saya masih berkumpul dengan apa itu keberadaan orang di Probolinggo itu ada apa enggak? Terus pada saat saya agak bimbang mau berkelas makan, ternyata dari pojok itu ada orang pojok mau makan, dia juga lebih senior daripada saya, duduk mau makan, dia berdoa di sini. Itu sudah jadi penghiburan yang sangat besar bagi saya pada waktu itu. Ternyata beliaunya adalah Bapak M. Suparmo. Jadi yang orang yang pertama sekali berdoa di Probolinggo itu ya Pak Suparmo. Kemudian tanya-tanya, ternyata di sini ada gereja Jawa. Saya asalnya dari gereja Injili di Tanah Jawa, GIPJ. Setelah itu kami kemudian bisa ternyata juga dari perusahaan ada Anda sebutnya yang gereja, puji Tuhan, ternyata akhirnya saya bisa langsung ikut nimbrung di gereja sini. Kira-kira gereja pada waktu itu daya tampungnya sekitar 100 deh. Tapi kemudian pada zaman saya sekitar sampai 10 tahun di sini, itu kemudian rasanya cukup cepat. Kira-kira yang datang itu kalau indikatornya pada saat hari raya itu bisa mencapai 200-an. Kemudian dari sana persekutuannya, gedung gerejanya berubah. Ini dari gedungnya berubah menjadi menambah kapasitas. Namun saya juga akan merefleksikan persekutuannya. Ya, kondisi saat ini menurut Pak Budiarjo seperti apa? Jadi persekutuan pada waktu itu memang sudah ada KRW wilayah-wilayah sama,
tapi ibadah KRB atau ibadah keluarga pada itu masih menjadi satu, sehingga saya ingat betul pada waktu saya pertama kali menerima ibadah keluarga itu, rumah yang saya kontrak tidak mampu nampung, sampai saya titipkan ke tetangga karena saya kontraknya di kampung, dan itu menjadi momen yang sangat sangat membahagiakan setiap kebaktian keluarga, karena kita akhirnya menjadi tahu kemana-mana. Itu yang di sini, dan saya juga akan merefleksikan apa yang terjadi di Sukapura pada waktu itu. Tahun 75 itu masih posisinya seakan-akan masih di bawah pos PI ada di sana, dan kemudian ibadahnya itu masih di Sukapura, bukan di Sapikerep, tapi justru orang Sapikerep yang turun ke Sukapura. Pelayanannya rutin dan bagus juga. Kemudian sekitar di atas tahun 80-an sudah ada renovasi gereja, dan kalau itu pada zamannya Pak Nuri itu sudah ada renovasi. Kemudian apapun yang dilalui gereja itu semakin hari semakin maju, dan juga persekutuannya semakin terbentuk, maksudnya semakin dilengkapi. Bila kita bandingkan dengan saat ini, sekarang komisi-komisi sudah terbentuk banyak sekali, bahkan sampai ke ada kaum. Ini adalah suatu perkembangan yang sangat signifikan, karena ini upaya untuk menjalin bagaimana hubungannya gereja dengan keluaran, dan ini juga nampak sekali sambutan dari saudara-saudara kita juga bagus sekali. Kemudian untuk persekutuan saat ini, kalau dulu itu gedung gereja ini dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas karena warga jemaatnya yang banyak, maka saat ini saya lihat sudah mumpuni untuk menampung jemaatnya. Hanya pada saat tertentu saja diperlukan perlakuan khusus, dan ini merupakan juga kemajuan yang lain dalam persekutuan. Saya lihat komisi-komisi sudah semakin lengkap dan semakin terkoordinir, mulai dari anak, komisi anak sampai dengan Adiswo, itu saling terkoordinir, saling berkoordinasi, artinya juga saling bantu-bantu, sangkul sinangkul ing bawa tripod. Kemudian saya akan lebih fokus saja kepada pelayanan Komisi Adiuswo yang saya kenal. Bagaimana upaya untuk mengembangkannya di waktu mendatang? Iya. Jadi dengan kegiatan-kegiatan persekutuan ataupun kegiatan-kegiatan yang non rohani, termasuk juga adanya senam, juga merupakan suatu pengembangan yang sangat kita hargai. Kemudian juga ada persekutuan dari komisi sendiri, dan
Dan ini sangat juga terasa hasilnya. Kalau saya lihat umpamanya pada saat pemahaman kitab mungkin hanya sekitar 7 sampai 10 pendengar. Sekarang sudah bisa meningkat di atas 10 sampai 17. Dan ini terhitung HP-nya, kita nggak tahu berapa yang mendengarkan karena satu HP bisa didengarkan oleh sekeluarga penuh. Nah, kemudian kedepannya sebetulnya yang kita perlukan adalah suatu kualitas. Saya belajar banyak. Yang pertama dari Bapak Pendeta. Pada waktu saya nge-host PA, saya kaget beliaunya membawa lebih dari 10 lembar saya hitung. Jadi ternyata pendeta yang belajar kisah untuk melayani PA saya kaget. Dan ternyata bukan hanya dibawa saja pada waktu ada pertanyaan-pertanyaan, catatan dipakai. Yang kedua adalah juga host malam ini saya juga mengcopy ternyata Pak Budi itu juga setiap pelayanan juga catatannya banyak. Bahkan ditambah lagi masih mencari referensi dari HP. Kadang-kadang saya lihat begitu. Juga Pak Majar tabletnya penuh dengan catatan. Artinya benar-benar sebetulnya pelayanan itu semakin berkualitas. Dan ini sangat penting untuk kita untuk kita gumuli, karena kita sekarang di era global dan digital, di mana tantangannya semakin banyak, namun sarananya juga semakin banyak kita dapatkan. Dan sarana itu harus kita pergunakan semaksimal mungkin. Satu lompatan besar saya pikir adalah adanya radio ini menjangkau pelayanan di seluruh wilayah, bahkan yang di Jepang pun bisa mengikuti. Ini adalah suatu lompatan besar. Kalau secara spesifik untuk supaya kehadirannya dirasakan masyarakat gimana? Ya, jadi untuk internal masyarakat akan memandang dari luar. Gereja ini kanggo apa? Semakin banyak kegiatan di gereja yang tampak dari luar akan menjadi perhatian lingkungan. Kemudian juga untuk memperkenalkan sopo GKJ itu, sebagaimana yang sudah ada kaum ini ditingkatkan seperti yang tadi disinggung dengan kedurian. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang menjangkau masyarakat, umpamanya dalam kerja bakti dan lain itu adalah sarana untuk tampilnya GKJ Probolinggo dikenal oleh masyarakat. Ngaten Pak? Nggih, matur nuwun. Tepuk tangan untuk para narasumber ini yang sudah begitu antusias mengisahkan, merefleksikan perjalanan persekutuannya luar biasa. Ibu Bapak dan saudara sekalian, kita sama bertekad untuk merawat tradisi. Tadi sudah disinggung oleh Pak Petrus juga bahwa tradisi gereja mula-mula adalah semangat untuk berkumpul, kemudian berbagi, memecahkan roti dan sebagainya. Tradisi ketika terbentuknya Madege Pasamuan Probolinggo.
Ya, ada jemaat warga-warga Kristen ya berhimpun di Gereja Merah, saat itu Gereja Melayu. Kemudian ada sesama etnis Jawa mencoba untuk saling mengunjungi, saling berkomunikasi. Ya, kemudian ada bimbingan saat itu Guru Injil Wirodarmo dan sebagainya. Ada semangat untuk terus merawat tradisi berkumpul ini. Tradisi berkumpul, tradisi berkunjung. Ini akan menguatkan semangat untuk berhimpun bersekutu. Nah, tentunya yang terjadi 91 tahun yang lalu ini bisa terus kita rawat terus menerus sampai sekarang. Bagaimana pemuda merawat persekutuan ini? Ya, ketika ada orang baru masuk ke wilayah Probolinggo, tentunya kaum muda ini bisa mengembangkan semangat berkunjungnya secara personal. Ya, tidak harus menunggu komisi yang mengunjungi, tapi ketika ada warga baru, ada semangat berkunjung. Ya, barangkali Mas Agung akan terus mengembangkan semangat berkunjung. Jadi ini kita rawat ya nueni tradisi mengenal, saling mengunjungi, saling mendoakan, saling menguatkan. Karena semangat persekutuan itu adalah semangat untuk saling mengenal, kemudian bagaimana semangat saling menopang, saling mendoakan, dan semangat memohon berkat. Puji Tuhan Bapak sekalian, nanti sebelum Pak Patria, saya melihat bahwa perjalanan persekutuan di Probolinggo, Jemaat Probolinggo sangat dinamis sekali. Dari sisi pengelolaan berkat Tuhan, ya. Kalau saya hitung secara kasar, 1 tahun kemarin menurut anggaran dari kantong ungu plus kantong merah 3 kali bisa menghimpun menjalankan roda perputaran 350 juta. Kemudian dari saya lihat ada belum tepuk tangan, monggo tepuk tangan. Jangan tepuk tangan sendiri di rumah. Kemudian ada diakunia kantong merah minggu keempat itu terhimpun kurang lebih 50 juta. Sudah 400 juta. Kemudian ketika warga jemaat terdorong terpanggil untuk memiliki lahan makam di Branga, bisa terkumpul kurang lebih 300 juta. Sudah 700 juta. Kemudian bagaimana panitia pembangunan juga melalui panjenengan semua warga jemaat bisa merenovasi gudang diakunia sehingga peti mati lebih bagus. 1 tahun 2004 terlewati kurang lebih 400 juta. Ya. Ini ciri-ciri negara berkembang. Bisa bina warga kurang lebih 207 juta. Kemudian memperbaiki halaman kapanitan ini, parkir, membuat dinding dan sebagainya. Kemudian dari kegiatan PABG kurang lebih juga sekitar 60 juta. Jadi saya hitung-hitung tahun 2024 kemarin berkat Tuhan melalui persekutuan digaji Jemaat Probolinggo kurang lebih 1,1 miliar. Jadi sebenarnya seperti yang disinggung oleh Pak Budiarjo, ada peningkatan kualitas. Ya. Mungkin di sisi lain kita kadang-kadang mikir kehadiran di gereja kok rasanya kok tidak berkembang, kok rasanya kok menurun. Ya, mungkin dari penglihatan mata barangkali juga bisa seperti itu karena belum pulih semangat bersekutu sebelum COVID. Ya, sebelum COVID rata-rata kehadiran kurang lebih mungkin sekitar 47%. Kemudian COVID, dan setelah COVID ini belum pulih kembali. Mungkin lagi keenaan ibadah live streaming dan sebagainya. Tapi itu dinamika. Ya. Saya kemarin ke Ringin Pitu, kesempatan ke Ringin Pitu, ternyata di sana juga ada informasi kehadiran ibadah ini kurang lebih hanya 25%. Jumlahnya masyarakat warga 600 yang hadir di rumah ibadah kurang lebih 150. Banyak yang sudah berubah profesi menjadi dukun. Ya, karena
kesenjangan. Proses pengenalan akan Kristus tidak banyak dilakukan. Proses merawat persekutuan tidak banyak dilakukan, sehingga tergerus. Ini yang bisa disampaikan salah satu warga di Ringin Pitu, dekatnya Peniwet. Oleh karenanya Ibu sekalian, kita semangat merawat persekutuan ini dengan belajar dari leluhur kita, saling nuweni, menopang, berkumpul. Ke depan tentu kita akan terus GKJ Jemaat Probolinggo lebih mewarnai di Kota Probolinggo. Monggo Pak Patria. Karena tidak terasa Ibu sekalian, sebenarnya peristiwa malam ini Sucuning Nolo Manjing Semeti ini juga menjadi jejak-jejak yang ditanamkan oleh Pak Pendeta Patria. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa tanggal 16 Mei kita harus mengiring Pak Patria untuk mengabdi di tempat yang lain. Nah, ini kesempatan yang bisa kita manfaatkan untuk mendengarkan langsung Pak Patria bercerita saat ini seperti apa, ke depan seperti apa, bagaimana GKJW Probolinggo lebih dikenal. Monggo Pak Patria. Bagi saya kita dalam kejernihan berpikir dan merasa memang Bapak Ibu matur nuwun Saudara Haris dan juga Bu Margi dan saudara-saudara yang lain yang sudah nyugoto ingkang wonten ing Jawi, ingkang nonton, monggo sami rawuh mbiyantu anggenipun nerasaken ingkang sampun kacawisaken. Jadi Pak Budi, saya tidak nampik dalam kejernihan kita ngeroso, artinya gayemi tadi bahwa persekutuan kita itu memang ada dinamika dan secara jumlah kita itu agak menurun. Saya bisa membela diri bahwa pasca COVID itu memang menjadi sebuah titik balik orang memahami persekutuan. Tetapi baik kita juga bisa mengkoreksi terkait pelayanan dan juga cara kita bergereja yang memang harus mulai untuk ada sebuah perubahan jika kita ingin melihat ke depan itu sesuatu yang menawi prasojo Bapak Ibu kegerejaan menika saya dengar dari Pak Budi tadi ono wong sing teman-teman pengin manembah. Aku iki wong Kristen, aku teko ning Probolinggo piye aku tetep iso sembahyang. Bagaimana aku ingin tetap bisa berdoa, syukur bisa menemukan gereja dan nemu dulur. Tetapi hatinya itu ingin sembahyang. Yang kedua memang bahwa kita pada akhirnya pingin golek sedulur, menambah seduluran yang di situ dasarnya juga tulus dan ikhlas. Kita belajar semangat yang dulu Bapak Ibu, biar ini keluarga koyo ngono hanya demi ke gereja, berjalan kaki, pindah dari len satu ke len yang lain hanya untuk minggu sembahyang. Saat ini wonten fasilitas kendaraan, wonten Grab, wonten langsung, tapi ya gini ku
lek pancen niate gak sepiro ono yo gak mungkin budal. Artinya dari niat itu yaitu aku kini niat sembahyang. Nah, yang kedua memang ikhlas. Ikhlas itu karena apa ya? Dia itu tidak mencari sesuatu tetapi ingin memberikan sesuatu seperti nuwun sewu ya tadi dikatakan marani dulur. Golek itu kan butuh duit ya. Lunga goleki. Akhirnya dia kehilangan nilai uang tetapi gak apa-apa aku nemu dulur. Nyugoto kebaktian sakmono kae. Bowe kok ketamunan 200. Tapi yo mergo ikhlas karena ada sesuatu yang dianggap lebih bernilai. Dulur yo gak apa-apa. Lah ini kita menyadari ada perubahan sebuah nilai yang dipegang seseorang. Yang pertama tadi nilai hidup rohani itu penting ngopo gak kanggo zaman saiki. Sing kedua dulurku penting ngopo gak kanggo zaman saiki. Dan memang kita tidak nampik mau kita katakan penurunan yaitu kita dengan gaya hidup sekarang menyadari dulu itu hiburan ketemu konco rasanya seneng seperti tadi Bu Isan. Sesuk minggu aku tak ketemu maneh. Karena di situ selain menyajikan persaudaraan juga dia waktunya tidak untuk hiburan yang lain. Ini cukup ini sangat memberi isi ke dalam kekosongan hati. Nah, ini yang Bapak Ibu kita juga menyadari opo aku ikhlasan gitu. Opo aku wis dadi wong pitungan gitu. Lek aku wis dadi wong pitungan yo aku akan melihat segala sesuatu berbeda. Opo sing aku atuk, apa yang aku dapat. Bahwa orang kemudian tertarik dengan persekutuan yang kita hidupi karena orang melihat lu ikhlas. Aku tak gabung neng wong, ikhlas-ikhlasiku. Tetapi kalau di situ orang semakin ingin diperhatikan, orang semakin ingin sebuah hal yang didapat apa, akhirnya persekutuannya akan ditinggalkan. Jadi saya melihat ini yang memang perlu dilihat jernih dari aspek pribadi yaitu aku sih pengen sembahyang, aku menghargai seduluran opo ora apa aku mulai wis dadi wong sing pitungan. Kalau dari aspek sosial memang kebersamaan itu menjadi sesuatu yang dirindukan. Tetapi sekali lagi sopo sing badani kebersamaan ini. Itu menjadi sesuatu yang pertanyaan kita. Lek sampai kebersamaan itu pengin dapat apa pasti tidak akan bisa kebersamaan ini. Tapi kalau Anda memberi diri di situ kebersamaannya bisa lebih lestari. Nah memang badani persaudaraan itu kayak Bapak seperti jenengan punya dulur ya. Aku pengen cedak tapi aku ya kudu rono, kudu borono, kudu melok apa urunan apa lah. Tapi itulah harga sebuah persaudaraan, kebersamaan. Lek isine duduk wong ikhlas, iki ra suwe. Tapi akeh wong sing luwih ikhlas pasti lebih lestari. Kalau dalam kiprah masyarakat Bapak Ibu, pribadi-pribadi yang bergabung di GKJW adalah pribadi-pribadi yang ikhlasan yang sedia untuk berkontribusi bagi masyarakat di sekelilingnya. Gelem dadi pengurus Posyandu ikhlas, gelem dadi pengurus PKK ikhlas, gelem dadi Pak RT, Pak RW sing menginspirasi masyarakat ono kegiatan kampung, gang, tapi yo kudu metu, kudu nyeseno. Ini yang memang bagaimana pribadi-pribadi yang ada di gereja dengan pengajaran tentang bersaksi, bagaimana persaudaraan di dalam itu akan dia bawa ke luar sehingga pribadi-pribadi Kristen itu akan menjadi saudara bagi semua.
Nah, ini memang kekuatan pribadi. Nah, dalam hidup bergereja memang bagaimana kita juga tidak menutup mata tentang tantangan-tantangan yang di sekitar. Pak Budi aja tadi cerita lek gereja rame berarti wong iya kok iso rame terus yo kalau ono kegiatan. Aku yo pingin lek selalu ada kegiatan. Berarti ada sebuah komitmen untuk terus melakukan. Padahal ngerti dhewe gawe acara ngono yo butuh apa-apa. Tapi kok iso terus. Berarti kan wong kompak. Itu juga menjadi sebuah harapan. Kompak iya. Sebuah kegiatan bisa terus ada berjalan. Yang kedua memang masalah partisipasi bersama. Ya ini memang punya tantangan tersendiri, beda zaman dulu dengan zaman sekarang. Ya kemampuan kita untuk bisa menjadi partner dalam berbagai kegiatan itu juga dimulai dari keinginan kita ikhlas. Kalau kita keluar itu arep-arep balen yo gak iso. Kita kerjasama dengan masyarakat yo wani rugi, kerjasama dengan pemerintah yo wani rugi, wani repot. Nah kalau ini tidak kita juga hidupi, pada akhirnya kita tidak akan bisa berasa di masyarakat. Gini ku kita belajar dari Mandem Mbah Gusti tadi. Ternyata ati suci ku yo ati sing ikhlas, sing pada akhirnya yo ngincipi apa dalam bahasa Paskahnya itu seperti Rasul Paulus itu. Aku ingin serupa dalam sengsara dan kematian. Ketika aku wani soro, bahkan wani kelangan, bahkan wani hilang identitasku, ternyata aku menemukan sedulur, menemukan harta yang lain di sekeliling kita. Tetapi ketika kita hanya berorientasi ke diri sendiri ya, kita tidak akan mendapat apa-apa. Saya berharap GKJ Probolinggo ini dengan segala harapan kita tanya lagi, janjane iki kanggo aku apa kanggo sopo? Meskipun satu sisi kita rindu bareng-bareng rono, budal rono seneng. Ya tapi kulek gak ono wong ikhlas ya gak dadi kuwi. Wong ikhlas itu ya menyadari betul bahwa di dalam dia mengenal Kristus yang sampai toh sembarang kalir dia akhirnya bisa melihat ternyata di situ luar biasa cara Tuhan untuk kemudian membuat hidup seseorang itu menjadi luar biasa. Ya kalau kita perlu senantiasa untuk merawat, tetap setia mengibadah, tetap setia berbakti dimanapun, ya, dimanapun. Kemudian bagaimana ada semangat terus-menerus merawat paseduluran, ya, merawat persaudaraan, ya. Kemudian bagaimana ada semangat berbagi, ya, semangat berbagi. Kemudian bagaimana ketika ada semangat kebersamaan, merawat persekutuan, sangat perlu dilandasi ketulusan, keikhlasan. Kebersamaan itu bisa lestari ketika ada fondasi ketulusan, keikhlasan. Kalau tanpa ketulusan, keikhlasan, maka kebersamaan itu mungkin sehari, 2 hari, seminggu selesai. Ya. Nah, ini perlu kita. Ya. Kemudian bagaimana saya dan panjenengan semua ini diingatkan terus menerus dalam perjalanan hidup dan kehidupan senantiasa sedia ngincipi derita sengsara Tuhan Yesus. Ya, rela berkorban, kehilangan jati diri karena merasakan bahwa ya saya hidup bukan aku lagi, tapi Kristus yang menghidupi. Artinya kesengsaraan Kristus yang juga masa prapaskah ini kita betul-betul ada kesempatan, tentunya juga ada keberanian untuk betul-betul menghayati jalan derita kesengsaraan Tuhan, ngincipi, ya. Dan ini bermuara kita rela berkorban, kehilangan jati diri. Yang penting bahwa apa yang saya jalani ini senantiasa berpaut erat dengan
rencana dan kehendak Tuhan. Cinta akan kehendak Tuhan, suka dan duka. Iya. Dan Pak Patria tadi menyampaikan bahwa ya ada pandangan bahwa ya pada dasarnya ketika umat ini, warga jemaat ini ya akan berkesempatan mewarnai kehidupan bermasyarakat ketika ada peran yang dijalankan. Ya. Apapun peran di tengah masyarakat, pengurus posyandu, pengurus PKK, ya, ketua RT, ketua RW, apapun itu akan menambah potensi bahwa GKJ Jemaat Probolinggo dikenal oleh masyarakat karena peran warganya juga mewarnai di dalam kehidupan bermasyarakat. GKJ Pro mandiri menjadi berkat. Ibu bapak, sudah cukup banyak yang bisa kita dengarkan tadi, mulai dari Mas Agung. Ya tetap semangat Mas Agung, pemuda, jenengan sudah punya obsesi-obsesi, ya bisa diwujudkan Mas Bim ya, diajak remajanya, monggo punya klub apa dijalankan angan-angannya. Ya Bu Maria tidak usah khawatir dengan sekat-sekat kotak-kotak, talenta dimainkan. Ya Bu Siana ya pengalaman-pengalaman bersekutu bisa membersamai ya, terutama peran sekarang di P2A ya, ini juga luar biasa. Pak Putiarjo semangat terus dengan adioswonya, adioswosu ya, adioswo sehat, adioswo bahagia, adioswo berguna. Yes. Jadi ibu sekalian, ini ya cangkuran obrolan malam ini ya, makna dan sebagainya kembali ke kita masing-masing. Sekali lagi kita ingin menggayemi ya peristiwa 18 Maret itu seperti apa. Kita berefleksi persekutuan kita, gereja kita, peran kita di tengah masyarakat sebagai gereja yang terpencar. Ya Tuhan berkenan membersamai kita semua dan semua bermuara untuk kemuliaan nama Tuhan. Pak. Nggih Bu. Oh nggih, monggo Bu. Sedikit, Pak. Nggih senengane njaluk tambah Bu Maria, monggo Bu. Enggak, kebetulan kan Pak Budi panitia pembangunan nggih. Enggak kebetulan memang. Memang ya. Enggak, kalau di KPAR itu ada tempat sendiri nggih, ada KPAR ada punya tempat sendiri, KPPM juga ada tempat sendiri. KPPW itu tempatnya di mana? Oh, jadi KPAR tempatnya di mana KPAR? KPAR kan punya tempat itu di. Ya, terus pemuda itu. Tempatnya di mana? Pemuda di mana, Mas? Ya. Terus Bu Maria pengennya itu ya ada tempat juga, dikasih tempat gitu loh untuk KPPW. Untuk KPPW. Tempat untuk rasan-rasan gitu maksudnya. Iya. Ya tempatnya sebetulnya di mana-mana sih sama itu. Tapi ini ada masukan Mbok KPPW itu ada tempat ruang sendiri. Ya bisa jadi line dance. Enggak. Ya pokoknya adalah. Ya dalam kerangka menyalurkan talenta tadi Bu ya. Iya. Ya matur nuwun Pak. Ya ini terima kasih Bu Maria menyemangati kita semua termasuk panitia pembangunan memikirkan tempat untuk kegiatan wanita ya, kegiatan perempuan. Dulu saya dengan teman-teman iseng-iseng ini dibangun tempat, didirikan, ini akan dibangun 3 kios ya. Karena kalau di desa investasinya beli sawah. Nah kalau di kota barangkali GKJ Probolinggo berinvestasi membangun ini menjadi 3 kios, bisa disewakan. Lah di atasnya dibuat jalan, kemudian ada jembatan ke lantai 2 sana. Ya, lah jembatan itu sebagai ruangan. Ya, di samping itu jalan untuk ruangan. Lah di situ barangkali kegiatan wanita di situ. Ya, jadi kalau senam ada di atas itu sudah. Ya. Jadi semacam jadi dibuat
Siap Pak Budi, siap. Iya, siap. Jadi Nanti kayak jalan tol di Salatiga itu. Iya, saya akan niru itu. Dibangun kios ukuran 2x3, diutamakan warga untuk bisa memanfaatkan itu. Kalau warga sudah punya dan sebagainya, itu bisa disewakan, bisa untuk nambah pendapatan. Ya. Nah di atasnya bisa untuk jalan, nah di sana untuk ruangan. Tepuk tangan untuk Pak Budi. Itu angan-angannya wong kumat. Jadi terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Dewi. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Ya, karena Mbak Dewi dan Mbak Dona tadi yang mengawali, engkau yang mengakhiri. Masih ada Mbak Dewi? Mbak Dona? Mbak Dona? Ya. Belum ada Mbak Dona? Ya monggo Mbak Dona mungkin diberikan kalimat penutup ya, monggo. Ya sebelum saya kembalikan ke Mbak Dona ya, sekali lagi terima kasih atas perhatian panjenengan semua dalam cangkruan kita malam hari ini menghayati 18 Maret sebagai hari jadi GKJ Jemaat Probolinggo ya. Jadi tepuk tangan kita semua. Monggo Mbak Dona bisa dilanjutkan untuk mengakhiri. Belum boleh. Ya, terima kasih untuk talk show untuk malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan dari para komisi dan juga sudah diobrolkan di cangkruan malam hari ini dapat berguna bagi kelanjutan gereja kita. Amin. Ya, sebelum kami tutup, dimohon untuk Pak Priyo untuk berdoa menutup kegiatan pada malam hari ini. Sama doa makan. Baik, Bapak Ibu, Saudara kekasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama mengakhiri kegiatan cangkruan dalam rangka memperingati hari ulang tahun GKJ Probolinggo yang ke-91, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kembali kami menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan, kami naikkan syukur atas penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sehingga kami pulih melaksanakan kegiatan malam hari ini, awal pertengahan hingga akhir, semuanya pulih berjalan dengan baik. Dan pada kesempatan malam hari ini, Engkau mengingatkan kepada kami perjalanan kehidupan GKJ Probolinggo 91 tahun yang lalu, di mana kami pulih merawat pasduluran, persaudaraan, sehingga kami pulih berkembang dan kami pulih mengosongkan diri kami masing-masing, sehingga berkat Tuhan dan kekuatan dari Tuhan boleh menjadikan semangat bagi kami semua warga GKJ Probolinggo untuk terus berkembang menatap ke masa depan yang lebih baik. Demikian juga pada kesempatan malam hari ini Engkau mengingatkan kepada kami semua untuk tetap bersemangat menjalin kerjasama di dalam kami mengembangkan peran serta kehidupan bergereja kami bagi masyarakat yang lain, dan kami boleh menjadi berkat untuk kehidupan bersama yang akan terus kami rawat dan terus kami kembangkan untuk tetap GKJ Probolinggo boleh hidup dan berkembang ke masa yang depan yang lebih baik. Bapa yang Maha Baik, demikian acara kami selesai dan kami akan melanjutkan kegiatan kami di dalam kami beristirahat semalam. Kiranya Tuhan berkati sehingga kami boleh bangun di pagi hari dalam keadaan selamat, dan perjalanan pulang kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kuasa. Dan apabila di dalam kami melaksanakan kegiatan kami malam hari ini, kami akan mengakhiri dengan
menikmati berkat jasmani yang Engkau telah sediakan melalui saudara-saudara kami. Kiranya Engkau berikan kekuatan bagi kesehatan jasmani dan rohani kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu yang kuasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Baik, terima kasih kepada keempat komisi kita, KPAY, KPPW, KPPM dan juga KPAR, beserta Pak Budi juga Pak Patria Yusak dalam talk show Cangkruan Kumat Darling malam hari ini. Monggo Bapak Ibu bisa langsung menikmati konsumsi yang sudah ada di meja di kiosnya Wiji Migunani. Monggo dipersilahkan. Terima kasih. Selamat malam. Kami tutup. Untuk